Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada topik ketiga, bakteriologi. Kita akan membahas mengenai apa itu sterilisasi dan disinfeksi. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari sterilisasi. Kemudian menjelaskan jenis-jenis sterilisasi dan fungsinya ya. Jadi jenis-jenis sterilisasi dan fungsinya, serta menjelaskan apa perbedaan antara sterilisasi dan disinfeksi. Kemudian diharapkan juga mahasiswa nantinya dapat melaksanakan atau melakukan sterilisasi dan disinfeksi itu dengan benar. Nah, tentunya ini nanti akan lebih jelas lagi ketika nanti kalian praktikum mikrobiologi. Nah, kemudian kenapa sterilisasi itu diperlukan? Jadi mikroorganisme itu dapat menyebabkan infeksi ya. Dan mikroorganisme itu selalu ada ya, ada di lingkungan kita dan juga termasuk di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi mikroorganisme itu ada di lingkungan sekitar kita, apakah di udara, di air, di tanah, ataupun juga di dalam tubuh kita sendiri. Nah, mikroorganisme inilah kemudian yang berperan dalam mengontaminasi dan juga menyebabkan infeksi. Nah, sehingga tujuan dari sterilisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan ataupun juga untuk menghancurkan mikroorganisme itu, sehingga tidak ada lagi mikroorganisme atau tidak dalam material atau alat-alat yang kita gunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi itu tidak ada kontaminan mikroba ya, seperti bakteri ataupun jamur, sehingga nantinya kita akan melakukan pemeriksaan bakteriologi atau pemeriksaan mikrobiologi itu dengan benar ya. Nah, untuk sterilisasi di dalam laboratorium itu sendiri, jadi dalam pelaksanaan praktikum mikrobiologi banyak sekali prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk sebelum kita melakukan diagnosis atau pemeriksaan mikroba. Misalnya ketika kita ingin mengisolasi atau mengetahui apakah dalam suatu sampel makanan ataukah sampel urin ya, di situ apakah ada bakteri di situ, maka tentunya kita harus melakukan sterilisasi alat terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan mikroba. Jadi dapat dikatakan bahwa sterilisasi ini adalah tindakan awal sebelum kita lanjut pada pemeriksaan mikrobiologi selanjutnya ya. Alat dan media harus dipastikan dalam keadaan steril, barulah kita melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi yang sesungguhnya. Nah, sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum mikrobiologi ini membantu hasil atau identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa apabila alat dan bahan ataupun media yang kita gunakan sebelum praktikum mikrobiologi itu apabila tidak steril, maka identifikasi itu tidak akan menghasilkan hasil yang akurat seperti itu. Kemudian juga proses desinfeksi dan teknik aseptik oleh praktikan juga tidak dapat dilupakan karena akan mempengaruhi hasil dalam pemeriksaan mikrobiologi. Nah, sterilisasi ini didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Sedangkan disinfeksi ini merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa sterilisasi itu termasuk bentuk spora itu dapat remove atau dapat dihilangkan. Sedangkan disinfeksi itu hanya untuk organisme yang patogen, tetapi sporanya tidak dapat dieliminir ya. Adapun jenis sterilisasi dan fungsinya ini dapat dilakukan dengan dua cara. Secara umumnya ada dua cara, ada metode fisika, ada metode kimia.
Nah, untuk metode fisik ya dapat dilakukan dengan cara pertama pemanasan. Nah, pemanasan ini ada dua, ada pemanasan kering dan juga ada pemanasan basah. Nah, pemanasan kering di sini adalah pertama contohnya adalah pemijaran. Ya, metode pemijaran ini adalah dengan memanaskan alat biasanya berupa OC di atas api bunsen sampai ujung OC memijar. Ya, metode panas membara ya, artinya kita panaskan dulu ujung OC kita untuk mengisolasi bakteri, baru bisa kita lakukan pengerjaan selanjutnya. Nanti kita lihat sebentar contoh bagaimana teknik sterilisasi dengan fisika ini ya. Kemudian pembakaran ini dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca. Nah, dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar ya, ini. Ya, misalnya ketika kita ingin mengambil kultur bakteri dari tabung reaksi, maka mulut tabung yang berisi kultur bakteri di atas api bunsen itu dilewatkan di api bunsen. Kemudian memanaskan kaca objek di atas api bunsen sebelum digunakan. Yang ketiga, cara yang pembakaran, memanaskan pinset sebelum digunakan untuk meletakkan disk antibiotik pada cawan Petri yang telah ditanam bakteri untuk pemeriksaan uji kepekaan antibiotik. Nah, ini nanti di bakteri lanjutan, bakteri klinik 2 nanti kita akan praktikum bagaimana cara uji uji sensitivitas mikroba. Jadi nanti akan ada pemanasan pinset sebelum disk antibiotik itu diletakkan pada cawan Petri. Kemudian menggunakan oven ya, hot air oven. Jadi sterilisasi dengan oven ini berarti dia cara panas. Ini hanya untuk benda-benda yang tahan panas ya, seperti benda-benda dari kaca atau gelas, cawan Petri, ya, tabung Erlenmeyer. Nah, tetapi untuk bahan-bahan yang terbuat dari karet atau plastik ini kita tidak bisa gunakan oven ini. Nah, untuk pengaturan suhu apabila kita ingin mensterilkan alat-alat dengan menggunakan oven ini, maka suhunya diatur sedemikian rupa yaitu 160 sampai 180 derajat Celcius. Jadi 180 ya di sini selama 1,5 jam atau maksimal 3 jam. Nah, di sini ada prosedurnya, gold standarnya, bahwa sebelum disterilkan maka alat-alat Petri kita misalnya Erlenmeyer kita harus terlebih dahulu dibungkus dengan menggunakan kertas. Ya, kertas sebelum dilakukan sterilisasi di dalam oven. Kemudian ada juga insinerator. Nah, ini khusus untuk bahan-bahan infeksius ya, seperti jarum bekas suntik yang ditampung dalam safety box ya, atau darah ya, dilakukan sterilisasi dengan insinerator ini. Pemanasannya ini pada suhu 870 ya sampai 980 derajat Celcius dan akan menghasilkan polutan berupa asap atau debu. Hal ini yang menjadi kelemahan dari sterilisasi dengan metode insinerasi ini. Namun metode ini dapat meyakinkan bahwa bahan infeksius dapat dieliminasi dengan baik yang tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya. Nah, jadi ini yang infeksius ya. Kemudian tadi ada pemanasan basah, nah sekarang pemanasan kering. Kemudian yang keduanya metode pemanasan ini adalah dengan menggunakan metode pemanasan basah, yakni metode pemanasan dengan menggunakan tekanan tinggi. Contohnya adalah autoclave. Jadi sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard atau bakteri limbah dan alat-alat yang tahan terhadap panas. Ya, mikropipet ya contohnya, atau blue tip ya. Termasuk juga pembuatan media. Jadi media sebelum kita gunakan untuk mengkultur bakteri harus kita sterilkan terlebih dahulu. Kecuali media Salmonella, Shigella atau SSA. Kemudian pemanasan yang digunakan di sini adalah suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi ini perbedaannya tadi dengan yang oven. Oven itu 160 tadi ya, selama 1,5 jam sampai 3 jam. Ini hanya 15 menit saja, suhunya 121 derajat Celcius.
Nah, autoklaf ini ada autoklaf yang manual, ada juga autoklaf yang digital. Nanti kalian akan lihat di laboratorium untuk praktikum mikrobiologi. Jadi untuk yang autoklaf manual ini menggunakan ketinggian air harus tetap. Jadi ketinggian airnya harus tetap tersedia dalam autoklaf. Kemudian sterilisasi dengan alat ini kita tidak bisa meninggalkan alat kita ini dalam waktu yang lama. Kemudian ini harus diperhatikan ya, pada saat suhu sudah mencapai 121 derajat Celcius selama 15 menit, maka ini harus diperhatikan. Jika tidak dimatikan alatnya, maka suhu akan terus naik dan air dapat habis dan bisa meledak. Ya, makanya harus ditunggu sampai 15 menit. Kemudian autoklaf digital atau otomatis, alat ini dapat diatur dengan suhu mencapai 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu tercapai, maka suhu akan otomatis turun dia ya sampai mencapai 550 derajat Celcius. 50 derajat Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. Ya, jika digunakan untuk sterilisasi media, maka suhu ini sesuai karena untuk membuat media kan ini diperlukan suhu 50 sampai 70 derajat Celcius ya. Kemudian metode yang lainnya adalah metode radiasi. Jadi radiasi ionisasi ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik spuit injeksi ataupun sarung tangan. Nah, contoh radiasi ionisasi ini adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energi. Kemudian ada juga metode filtrasi atau penyaringan. Nah, ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop atau kimia toksik. Nah, filtrasi berupa cairan dengan menggunakan prinsip melewatkan larutan pada membran selulosa asetat atau selulosa nitrat. Kemudian filtrasi berupa udara dengan menggunakan high efficiency particulate air atau HEPA untuk menyaring organisme dengan ukuran yang lebih besar dari 0,3 mikrometer dari ruang biologi safety cabinet. Ya, itu metode filtrasi. Kemudian ada juga sterilisasi dengan metode kimia. Jadi kita menggunakan bahan-bahan kimia, misalnya uap formaldehid atau hidrogen peroksida. Nah, ini digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada biosafety cabinet tadi ya, atau laminar airflow ya, lemari khusus ya. Kemudian glutaraldehid bersifat sporisidal ya, jadi dia dapat membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam. Ini contohnya pada peralatan medis. Ya, ini digunakan karena ini dia tidak merusak lensa, juga tidak merusak karet apabila bahan-bahan peralatan medis tersebut ada yang terbuat dari karet dan logam. Ya, contohnya alat untuk bronskoskopi. Kemudian jenis infeksi dan fungsinya. Jenis disinfeksi di sini, jadi disinfeksi dengan metode fisika itu dengan 3 cara tadi ya. Yang pertama merebus pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Ini dapat membunuh bakteri vegetatif. Kemudian pasteurisasi pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit atau 70 derajat Celcius selama 15 detik. Yang berfungsi untuk membunuh patogen pada makanan. Namun ini tidak mengurangi nutrisi dan rasa dari makanan tersebut. Kemudian juga menggunakan radiasi non-ionisasi seperti ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang yang panjang dengan low energy. Nah, contohnya adalah untuk membunuh bakteri yang ada di permukaan biosafety cabinet tadi ya. Sehingga sebelum kita menggunakan biosafety cabinet ya, lemari khusus ya, untuk pengerjaan mikrobiologi agar hasilnya betul-betul steril dan mengurangi kontaminan. Di sini sinar ultraviolet ini harus dinyalakan terlebih dahulu, yaitu kurang lebih 30 menit sebelum penggunaannya. Kemudian untuk disinfeksi dengan metode kimia, jadi itu tadi yang metode fisikanya ya, apakah direbus, pasteurisasi atau radiasi non-ionisasi. Nah, sedangkan untuk desinfeksi dengan metode kimia, jadi kita menggunakan desinfektan. Nah, apa saja yang termasuk dalam desinfektan di sini, yaitu etil alkohol 70%. Nah, ternyata bahwa etil alkohol 70% ini lebih efektif dibandingkan dengan etil alkohol 95%. Nah, kenapa? Karena kemampuan air atau H2O dalam menghidrolisis ikatan protein dari mikroorganisme
sehingga dia dalam proses membunuh mikroorganisme itu lebih efektif jadinya. Kemudian aldehid yang berupa glutaraldehid dan formaldehid ini memiliki kemampuan iritasi yang besar sehingga tidak digunakan sebagai antiseptik. Kemudian jenis bahan kimia halogen seperti klorin atau iodin. Inilah yang sering desinfektan yang sering kali digunakan. Jadi persiapannya sebelum dilakukan, misalnya pada persiapan operasi ini menggunakan kombinasi etil alkohol 70% diikuti dengan profidon iodin. Kemudian juga yang lainnya contohnya adalah logam berat, contohnya air raksa. Karena logam ini sangat berbahaya bagi lingkungan, maka penggunaannya sebagai desinfektan itu tidak direkomendasikan. Dalam hal ini keadaan konsentrasi sangat rendah, misalnya silver nitrat 1%. Ya, ini dianggap masih efektif digunakan dalam pengobatan konjungtivitis neonatorum yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, itu. Kemudian untuk desinfektan yang digunakan pada kulit ini disebut dengan antiseptik. Nah, tentunya kalian sudah mengenal ini antiseptik dan bahkan sering menggunakannya, yang sering kita gunakan ya dalam apalagi di era pandemi corona ini COVID-19. Cara kita untuk menjaga kebersihan kita adalah dengan selalu mencuci tangan ataupun juga dengan menggunakan antiseptik. Jadi antiseptik ini adalah bahan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang menempel pada jaringan hidup, ya misalnya pada kulit kita. Nah, mekanisme kerjanya dari antiseptik ini adalah dia menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Menghambat di sini berarti bakteriostatik. Tetapi dalam keadaan lain juga dia bisa membunuh atau bakterisidal. Kita lihat video berikut ini untuk pemeriksaan untuk atau sterilisasi dan desinfeksi. Kita ulangan, selesai nggak selesai setengah jam kumpulkan. Ya, kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum mikrobiologi dan filologi hari ini saya akan memperagakan terkait sterilisasi alat. Alat-alat yang akan digunakan untuk proses sterilisasi ini adalah yang pertama ada beaker glass, kemudian ada aerometer, gelas ukur, corong gelas, tabung reaksi, batang pengaduk, jadi ini ada beberapa. Nanti kita akan membungkusnya terlebih dahulu dengan aluminium foil. Kemudian nanti kita akan masukkan ke alat sterilisasi. Baik, kita akan mulai untuk pembungkusan dengan aluminium foil. Baik, kita akan membungkus untuk alat-alatnya. Jadi kita perhatikan di sini alatnya harus dibungkus dulu dengan aluminium foil. Lain kita akan bungkus alat ini dengan aluminium foil. Baik, saya akan mulai memperagakan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Ya, ini dengan autoclave ya. Dulu untuk bahannya ini kita bisa dengan ini yang lain sudah dibuka. Ini kita angkat untuk tutup autoclave-nya. Kita mulai memasukkan alat-alat gelasnya. Kita tata seperti di sini. Pastikan di bawahnya sudah berisi air untuk pemanasan menggunakan ini. Pemanasan dengan
menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama kurang lebih 10 menit. Selang ini Ya, sesuai video dengan 15 menit ya. tempat pembuangan ini. Tutup kemudian. Seperti ini, kemudian kita paskan. Pipe ini masih dalam keadaan tertutup karena dia harus menekan atau dia harus mengcover uap yang ada di dalam. Dia akan terbuka pada saat kita akan selesai melakukan sterilisasi. Kita kunci kembali semuanya, kemudian kita rekatkan. Setelah semuanya selesai, baik, kita akan setting terkait dengan suhu dan waktunya. Untuk suhu kita setting ke suhu tadi 10 menit. Ini autoclave ya. Ini adalah autoclave dengan kita tekan tombol panas basah ya. Mulai untuk memanaskan atau menguapkannya. Terima kasih adik-adik telah menonton video kami terkait dengan sterilisasi alat untuk praktikum mikrobiologi farmasi. Perlu ditekankan bahwa pada sterilisasi ini kalian harus menggunakan alat lengkap, APD lengkap seperti gas swab, masker, dan handspray. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk pertemuan mikrobiologi kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita masuk di kelas Google Classroom kita, dan di sana nanti akan ada instruksi selanjutnya untuk penugasan ataupun kerja kelompok ya. Demikian, semoga bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.